Sendiri emang tenang, sendiri emang menyenangkan, tapi dalam kesendirian juga bikin aku takut. Bikin aku ngerasa kalau aku bakal kehilangan orang-orang terdekat aku, atau orang-orang yang aku sayang. Dan sekarang, aku capek harus terus-menerus hidup dengan kesendirian yang aku rasa. Ya jujur, aku masih punya keluarga. Ada juga orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang sayang sama aku, di dekat aku. Tapi maksudnya, aku capek karena aku hidup tanpa ada seorang pun yang bisa mengerti perasaan aku sekarang. So, di sini adalah tempat yang paling nyaman buat aku, karena aku bisa cerita tanpa harus dikomentarin atau dijudge sama siapapun. Dan semoga relate sama kalian semua ya. Sekarang tuh apa-apa harus dikerjain sendiri ya. Apa-apa harus diatasi sendiri masalahnya. Apa-apa harus diurus sendiri. Apa-apa harus dipendem sendiri. Dan apa-apa harus tetap maksain diri untuk tetap kuat. Karena kalau aku lemah aja sedikit, aku gak punya siapa-siapa lagi yang bisa bantu aku untuk bangun kembali. Oke, sebelum itu, izinin aku bercerita dan ngobrol bareng kalian semua ya. Yang semoga di dalam cerita ini selalu ada maknanya. Dengan judul, Bohong Kalau Aku Gak Capek Sekarang. Hai, bareng aku di sini, Days Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use earphone, so you enjoy, okay? Gimana kabar kamu di malam ini? Semuanya fine? Atau mungkin ada sesuatu hal yang ganggu pikiran kamu? Kalau kamu lagi gak baik-baik aja malam ini, berarti kita sama. Kalau boleh jujur, aku pengen nangis sih sekarang. Di malam hari ini, gak ada siapapun, ya cuma ada aku, Allah, sama temen cerita aku, yaitu kalian semua. Tapi aku gak mungkin kan cerita sambil nangis, nanti yang ada suara aku malah gak jelas. Kebetulan malam ini tuh aku lagi gak enak badan. Ini pertama kalinya lagi aku sakit setelah kira-kira 1 tahun terakhir ini aku selalu ngerasa baik-baik aja. Mungkin karena ini puncaknya kali ya, aku ngerasa capek banget sama semuanya. Bener-bener ada di puncak dimana aku gak mau ngapa-ngapain dulu. Aku cuma pengen mikirin diri aku sendiri yang bisa sehat lagi, yang gak banyak pikiran lagi, dan yang bisa ceria lagi. Capek banget ternyata kalau lagi di posisi keadaan gak fit bener gitu ya. Tapi aktivitas harus tetap jalan, harus tetap ngerjain hal-hal yang harus aku kerjain. Karena kalau gak dikerjain, bisa-bisa nanti pas aku udah sehat lagi, udah fit bener lagi, kerjaan malah numpuk banget. Dan otomatis aku harus ngerjain semua kerjaannya kayak kuda lari. Terus ya mau gak mau harus tetap ngejar deadline, gak mandang badan aku lagi lemah atau lagi lesu sekalipun. Kerjaan ya tetap kerjaan. Akhir-akhir ini aku ngerasa kurang hiburan, kurang refreshing, apalagi dalam hal nyenengin diri sendiri tuh ya enggak bisa dibilang seldom banget. Aku terlalu fokus sama apa yang mau aku perjuangin. Aku terlalu banyak ngerjain beberapa pekerjaan dalam satu waktu, tanpa mikirin kesehatan aku sendiri. Tapi kamu ngerti gak sih? Kita tuh kadang ada di fase dimana kerjaan makin numpuk, dan kita gak bisa diem aja ngebiarin kerjaan itu selesai dengan sendirinya kan. Kadang terlalu serba salah. Ya, dan akhirnya sekarang pertanda kalau aku mungkin harus istirahat dulu. Tapi tetap aja,
Meskipun keadaan badan aku lagi gak fit, aku harus tetap maksain diri buat ngerjain hal-hal yang harus aku kerjain. Aku yakin di antara kalian juga pasti banyak yang pernah ada di fase ini. Dan rasanya gak bohong, bener-bener capek banget ya. Mungkin kesannya aku terlalu ngejar dunia, karena aku punya hal-hal yang harus aku kerjain. Dan di keadaan kayak gini juga aku tetap maksain diri buat beraktivitas gitu maksudnya. Tapi padahal kalau dipikir-pikir lagi, aku tuh niatnya bukan ngejar dunia. Ya tapi aku ngerjain kerjaan ini tuh demi masa depan aku sendiri. Aku niatnya cuma pengen berusaha untuk konsisten. Dan yang paling utama, aku gak mau kerjaan aku numpuk nantinya. Dan aku malah harus double ngerjain banyak pekerjaan nantinya. Sekali lagi aku bilang, aku bener-bener capek karena aku harus berjuang sendirian tanpa ada seorang pun di dekat aku yang bantu aku. Ya mau bagaimanapun kita yang lagi ada di tahap berproses, kita yang lagi ada di tahap memperjuangkan, menata masa depan kita masing-masing, kita dituntut harus bisa mandiri semandiri mungkin. Kalau nggak mau ribet mungkin bisa. Kita cuma jalanin aja hidup ini seperti air yang mengalir, tanpa dipikirin, tanpa dikhawatirin, dibikin enjoy aja. Tapi kadang kita hidup di dunia ini tuh nggak bisa kayak gitu kan. Kecuali ya orang-orang yang berada, yang punya segalanya, mungkin mereka enjoy ngejalanin hidup tanpa beban apapun. Apalagi masalah keuangan. Tapi bisa aja orang yang berada pun mereka punya masalahnya tersendiri. Ya namanya hidup di dunia pasti gak lepas dari yang namanya masalah. Kita gak bisa lepas dari pikiran-pikiran itu, pikiran khawatir, pikiran negatif di diri kita mungkin. Setiap harinya pasti aja ada yang kita pikirin, ada yang kita khawatirin, selalu ada masalah yang berdatangan. Dan jujur, buat aku sendiri ya aku pun kadang sering kesusahan buat ngendaliin pikiran aku sendiri. Apalagi kalau lagi overthinking. Di saat kepengen aku sebenarnya bebas dari masalah satu hari aja. Bebas dari overthinking sehari aja. Ya maksudnya hidup dengan sangat-sangat sempurna dalam satu hari. Tapi itu gak mungkin terjadi. Ya buat aku sendiri, kadang hidup dengan penuh rasa syukur sekalipun, capek tetap ada. Masalah kecil pun tetap berdatangan. Intinya, hidup dalam keadaan baik-baik aja dalam satu hari itu adalah langka banget. Jujur aku sendiri belum bisa memaksakan diri untuk selalu baik-baik aja. Aku masih terus di tahap proses belajar supaya hidup aku bermakna. Walau banyak kesulitan yang menghambat hidup aku sendiri. Tapi di sisi itu, aku bersyukur karena aku masih dikasih ujian sama Allah. Aku bersyukur masih dikasih banyak masalah sama Allah. Karena itu semua, aku bisa hidup dengan adanya rem. Mungkin tanpa rasa capek, tanpa sebuah kesulitan, tanpa adanya masalah. Ya bayangin aja, mungkin aku ataupun kamu bakal hidup lurus-lurus aja. Seneng aja terus. Dan akhirnya kita terlena sama kesenangan sesaat di dunia. Ya gak sih? Buat kamu yang relate sama cerita aku kali ini, aku mau kamu tetap perhatiin kesehatan kamu sendiri ya, meskipun banyak kerjaan. Karena kalau bukan diri kamu sendiri ya siapa lagi? Tetap perlakukan diri kamu dengan baik, sayangi dan cintai kamu sepenuhnya, oke? Makin bertambahnya umur, makin kerasa banget ya beratnya ngejalanin hidup ini. Aku selalu berharap kamu di keadaan baik-baik aja. Ngeluh gak apa-apa, capek gak apa-apa banget, mau nangis juga gak apa-apa. Kita semua punya caranya sendiri untuk ngeluapin apa yang kita rasain sampai kita ngerasa lega, selega-leganya. Kita semua punya caranya sendiri untuk mengekspresikan diri
supaya yang tadinya lagi di keadaan gak baik-baik aja, jadi baik-baik aja lagi. Tetap kuat ya, meskipun capek banget ngejalaninnya. Kuatin diri kamu sendiri kalau apapun kesusahan yang datang ke kehidupan kamu pasti bakal bisa ngadepinnya. Kamu pasti bisa atasi itu semua karena kamu punya Allah di sisi kamu. Ya begitupun aku. Baik-baik ya, kamu yang sekarang lagi di keadaan gak baik-baik aja. Besok pagi, mulai hari yang baru dengan semangat baru. Oke? Kamu boleh cerita apapun di sini sama aku. Jadikan aku teman ceritamu. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.